Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sulastri, NIM F1B 018043. Saya akan memaparkan materi tentang game teori, teori drama, graph model for conflict resolution, dan competition. Yang pertama, game teori. Teori permainan merupakan sebuah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari interaksi antara self-interested agent menurut Jennings dan kawan-kawan pada tahun 2001. Teori ini pertama kali ditemukan oleh sekelompok ahli matematika pada tahun 1944. Teori permainan dikemukakan oleh John von Neumann dan Oscar Murdstone pada tahun 1953 yang berisi permainan terdiri atas sekumpulan peraturan yang membangun situasi bersaing dari 2 sampai beberapa orang atau sekelompok dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan sendiri ataupun untuk meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan-peraturan menentukan kemungkinan tindakan untuk setiap pemain. Sejumlah keterangan diterima setiap pemain sebagai kemajuan bermain dan sejumlah kemenangan atau kekalahan dalam berbagai situasi. Menurut Dimiati, pada tahun 1992, teori permainan atau game teori adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaing ini diasumsikan bersifat rasional dan cerdas, artinya bahwa masing-masing pihak akan melakukan strategi tindakan yang rasional untuk memenangkan persaingan itu, dan masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawannya. Selanjutnya, pihak ini disebut teori permainan dianggap sangat ampuh sebagai fundamental teori yang bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang. Bradenberger dan Nelbu pada tahun 1997 menganalisis keunggulan-keunggulan teori tersebut berdasarkan karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, teori permainan terfokus langsung pada masalah yang paling mendesak, yaitu menemukan strategi yang tepat dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, teori permainan sangat efektif bila ada banyak faktor yang bergantung dan tidak ada keputusan yang dapat diambil secara terpisah dari banyak keputusan. Yang ketiga, teori permainan adalah alat yang sangat penting untuk diperkenalkan kepada orang-orang lain dalam organisasi. Yang terakhir, teori permainan adalah rancangan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Selanjutnya, tujuan teori ini adalah menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategi. Menggunakan teori permainan, maka langkah pertama adalah menentukan secara eksplisit pemain, strategi yang ada, dan juga menentukan preferensi serta reaksi dari setiap pemain. Manfaat game teori dalam pengambilan keputusan. Teori permainan dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan, yaitu strategi optimum dari situasi-situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Berikut adalah manfaat dari game teori. Yang pertama, mengembangkan suatu kerangka untuk pengambilan keputusan dalam suatu persaingan. Yang kedua, menguraikan metode kuantitatif yang sistematik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, memberi gambaran dan penjelasan fenomena situasi persaingan atau konflik. Yang keempat, membuat strategi negosiasi ataupun strategi dalam persaingan bisnis yang diwarnai oleh terjadinya konflik. Yang kedua yaitu teori drama. Teori drama mengalamatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan beberapa pemain yang memiliki tujuan berbeda. Masalah-masalah ini dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari dalam
hubungan antar individu, negosiasi antar departemen, konflik antar organisasi, hubungan internasional, dan lain-lain. Teori drama atau drama teori digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu konflik atau kerangka berpikir akan berubah ke situasi lain. Suatu kerangka berpikir akan melibatkan pihak-pihak yang berinteraksi, pilihan tindakan dari tiap-tiap pihak, posisi yang ditawarkan secara terbuka oleh tiap pihak, posisi ancaman, dan preferensi dari masing-masing pihak terhadap semua kemungkinan hasil interaksi. Perubahan kerangka berpikir tiap anggota rantai pasok terjadi karena adanya dilema. Menurut Brian, pada tahun 2004 mengemukakan bahwa dalam suatu situasi konflik akan timbul dilema-dilema yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat. Dilema-dilema tersebut akan menghambat terjadinya resolusi menuju kolaborasi. Dilema dalam suatu proses konflik dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, dilema konfrontasi. Dilema konfrontasi terjadi dalam kondisi di mana semua pihak tidak mempunyai posisi yang sama atau minimal ada satu pihak yang mengusulkan posisi berbeda atau tidak dapat ditukar dengan posisi pihak lain, yang menyebabkan pihak yang mempunyai dilema tersebut tidak percaya dalam menerapkan ancamannya, yaitu yang pertama dilema ancaman. Pihak satu menghadapi dilema ancaman terhadap pihak dua bila ancaman pihak satu dianggap tidak serius oleh pihak dua karena pihak dua mengetahui bahwa ada future atau skenario masa depan lain selain posisi pihak dua yang lebih disukai oleh pihak satu daripada posisi ancaman. Pihak satu hanya dianggap menggertak saja oleh pihak lain. Dalam kondisi seperti ini, pihak satu dapat membuat agar ancamannya itu lebih dilihat serius oleh pihak lain, misalnya dengan marah, geram, atau adanya kebencian. Yang kedua yaitu dilema penolakan. Pihak satu akan menghadapi dilema penolakan terhadap pihak dua bila pihak satu ada hambatan untuk meyakinkan pihak lainnya bahwa dia serius dengan penolakannya terhadap posisi pihak dua karena posisi pihak satu diragukan lebih menyukai posisi ancaman dibandingkan posisi pihak dua. Dalam kondisi seperti ini, pihak satu perlu untuk membuat agar ancamannya itu lebih dilihat serius oleh pihak lain, yaitu dengan emosional negatif, misalnya dengan marah. Yang ketiga yaitu dilema persuasif. Pihak satu akan menghadapi dilema persuasif terhadap pihak dua bila pihak satu lebih menyukai posisi pihak dua dibandingkan dengan posisi ancaman, sehingga pihak satu mengalami hambatan untuk meyakinkan pihak dua untuk menerima posisinya. Dan yang terakhir yaitu dilema posisi. Pihak satu menghadapi dilema posisi terhadap pihak dua bila pihak satu menyukai posisi pihak dua dibandingkan dengan posisinya sendiri. Namun pihak satu bisa menolak posisi pihak dua dengan harapan untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik atau karena posisi pihak dianggap lebih realistis, ataupun pihak satu lebih menyukai posisi ancaman dibandingkan posisi pihak dua, ataupun pihak satu tidak percaya dengan pihak dua. Yang kedua yaitu dilema kolaborasi. Jika dilema konfrontasi berhasil dihilangkan, maka pihak-pihak yang berinteraksi akan mempunyai posisi bersama. Namun, mereka masih bisa menghadapi dilema kolaborasi, yaitu mereka masih mempunyai kemungkinan untuk tidak percaya satu sama lain atas komitmen terhadap posisi bersama tersebut. Yang dalam dilema kolaborasi terdapat dilema percaya dan dilema kerjasama. Dilema percaya. Pihak satu menghadapi dilema percaya terhadap pihak dua bila pihak satu tidak yakin bahwa pihak dua akan komit dengan posisi bersama tersebut. Dalam hal ini, pihak satu bisa juga berpindah ke posisi lain, ataupun mencari cara agar dia yakin dengan komitmen pihak dua. Dan selanjutnya yaitu dilema kerjasama. Pihak satu mempunyai dilema kerjasama terhadap pihak dua bila pihak satu juga tergoda untuk tidak berkomitmen dengan posisi bersama. Mungkin ada pilihan lain yang lebih menarik dibandingkan posisi bersama tersebut. Dan kalau pihak satu ingin menghilangkan dilema ini, maka pihak satu bisa berpindah ke posisi lain, ataupun pihak satu dapat meyakinkan pihak dua bahwa dia tetap berkomitmen dengan posisi bersama tersebut.
Dalam teori drama, dinamika konflik dapat diilustrasikan dengan drama. Drama terdiri dari beberapa episode. Begitu juga dengan teori drama yang mengikuti tahap-tahap berikut. Ini menurut Howard pada tahun 1996, terdapat tahap-tahap dalam teori drama. Yang pertama, tahap awal, tahap pembentukan, tahap klimaks, tahap resolusi, dan yang terakhir adalah tahap akhir. Yang ketiga yaitu Greb Model for Conflict Resolution atau GMCR. GMCR dirancang agar pengambilan keputusan dapat fleksibel dan sederhana dan dapat juga digunakan dengan menggunakan informasi yang minimal. Menurut Gilbert dan Hippel pada tahun 2005, metode GMCR dapat dibagi ke dalam dua tahap utama, yaitu pemodelan dan analisis terlibat dalam prosedur GMCR. Pada tahap pemodelan, elemen-elemen model yang penting seperti pengambil keputusan, pemilihan, dan preferensi pengambil keputusan diidentifikasi berdasarkan pemahaman pada konflik yang terjadi. Gambaran keadaan diperoleh dari pilihan-pilihan yang diberikan. Kemudian informasi tersebut digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis. Pada tahap analisis, kestabilan dari setiap keadaan dihitung dari pandangan masing-masing pengambil keputusan. Kemudian, keseluruhan kestabilan terdiri dari keadaan yang stabil dapat diperoleh dengan analisis interpretasi dan analisis sensitivitas. Para pengambil keputusan atau pihak-pihak yang terlibat dapat memahami arti dari resolusi pada konflik di dunia nyata. Yang perlu diperhatikan adalah adanya umpan balik diperbolehkan pada prosedur GMCR. Umpan balik berarti di setiap tahap, baik pada tahap pemodelan atau tahap analisis, dapat saja kembali pada titik sebelumnya apabila ditemukan informasi baru. Karakteristik ini membuat GMCR lebih fleksibel dan praktis. Metode GMCR memiliki 4 komponen dasar, menurut Gilbert dan Hippel pada tahun 2005. Yang pertama yaitu sekumpulan pengambil keputusan, yang kedua yaitu sekumpulan simpul, di mana setiap simpul mewakili keadaan yang mungkin menggambarkan skenario yang berbeda-beda dari konflik yang terjadi. Yang ketiga yaitu suatu koleksi dari grafik arah yang terbatas untuk melacak pergerakan sepihak dari masing-masing pengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu tiap pengambil keputusan memiliki preferensi terhadap F. Pada GMCR, definisi dari kestabilan merupakan konsep yang paling penting yang berkaitan dengan penentuan dan analisis resolusi akhir. Pada model GMCR, beberapa konsep solusi nyata digunakan untuk menentukan kestabilan. Dengan demikian, dapat diketahui perbedaan pola tingkah laku dan keputusan pada konflik yang terjadi. Definisi dari kestabilan utama yang diperhatikan oleh GMCR termasuk Nash stability, general meta-rationality, symmetric meta-rationality, sequential stability, limit move stability, and non-myopic stability. Yang keempat adalah coopetition. Secara terminologi, istilah koopetisi pertama kali dicetuskan oleh Nurda pada tahun 1993, yaitu seorang pendiri perusahaan perangkat lunak jaringan atau networking software. Nurda memberikan pandangan bahwa kompetisi yang merupakan perpaduan bekerja sama atau cooperation dan bersaing atau competition dapat menciptakan hubungan yang lebih dinamis ketimbang yang diisyaratkan oleh kata persaingan dan bekerja sama secara terpisah. Selanjutnya, Friedenberger dan Nelbuch pada tahun 1956 menggunakan istilah kompetisi dan menjadikannya sebuah judul buku, yaitu Coopetition. Mewujudkan kompetisi ke dalam praktik bukanlah hal yang mudah, bukan hanya menyadarkan diri sendiri untuk berpikir bekerja sama dan menang-menang, tapi juga butuh kerangka untuk memikirkan konsekuensi yang akan didapat dari bekerja sama dan persaingan tersebut, yaitu menurut Friedenberger dan Nelbuch pada tahun 1996. Kompetisi yang dibuat oleh Friedenberger dan Nelbuch pada tahun 1996 merupakan rangkuman dari 5 hal.
yaitu yang pertama berpikir tentang komplement, jaringan yang kedua yaitu jaringan nilai atau value net, yang ketiga yaitu menebarkan jaringan, yang keempat yaitu memainkan banyak peran, dan yang terakhir yaitu menentukan siapa kawan dan siapa lawan. Kompetisi mengidentifikasi elemen pertama yang paling fundamental dari permainan, itu bermain atau players. Jaring nilai yang digunakan untuk memeriksa peran-peran pemain dan untuk mendiagramkan tata hubungan di antara pemain. Daftar pemain yang lengkap terdiri dari pelanggan, pemasok, pesaing, dan komplementer. Kedua adalah konsep nilai tambah atau add value. Nilai tambah mengukur apa yang disumbangkan masing-masing pemain bagi permainan dengan ikut serta di dalamnya. Nilai tambah dapat menentukan siapa yang mempunyai kekuatan dalam suatu permainan dan siapa saja yang akan mendapat perolehan besar. Setelah nilai tambah, kemudian konsep aturan atau rules. Aturan menentukan struktur cara permainan dijalankan. Kompetisi memperlihatkan bagaimana memberlakukan suatu aturan dapat menghasilkan perbedaan besar dalam hal cara permainan dijalankan. Selanjutnya, berbicara mengenai persepsi. Alat yang digunakan untuk mempengaruhi persepsi dinamakan taktik. Kompetisi menunjukkan bahwa suatu permainan sangat dipengaruhi oleh berbagai cara orang yang berbeda mempersepsikan situasi. Dengan mengubah persepsi pemain, maka perusahaan dapat mengubah langkah yang diambil oleh pemain lain. Demikian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.